Assalamualaikum, hai Positivister. Selamat datang di podcast Positivistry bersama aku, Nisrina, sebagai host podcast hari ini, dan juga Teh Leni Nurul Aziza sebagai founder dari Positivistry dan juga seorang psikolog klinis. Halo Positivister semuanya. Nah, Positivister, hari ini kita bakalan ngebahas satu tema yang menurutku sih ini sering terjadi sih. Nggak cuman di kalangan anak-anak muda aja, tapi juga di dalam pernikahan ini menjadi isu. Tentang apa? Yaitu tentang gaslighting. Nah, tapi gaslighting kali ini tuh jenisnya gaslighting yang halus. Betul gak sih Teh? Ada gaslighting yang itu tuh jenisnya halus. Iya betul banget nih Nis. Jadi emang kadang-kadang kita ya sebagai perempuan tuh ngerasa bahwa dikasih tahu gitu sama pasangan ataupun sama diri sendiri tentang kayak kok agak lebay ya, atau kayaknya aku kurang bersyukur deh, atau mungkin kurang sabar gitu ya, dan terlalu over sensitif gitu dalam menghadapi permasalahan yang itu juga dikarenakan dapat feedback langsung dari pasangan ataupun dari diri kita sendiri gitu yang menguatkan. Jadi perasaan-perasaan kayak gitu tuh disebut dengan tidak valid gitu ya secara emosi, dan kadang-kadang ini tuh ada hal yang berulang gitu dari pola-pola gaslighting ini gitu, dan itu membuat kita jadinya ragu akan perasaan kita sendiri. Jadi kalau sepengetahuanku nih Teh, gaslighting itu kan bukan cuman manipulasi aja gitu ya, tapi ada bentuk-bentuk yang memang halusnya gitu ya, yang kayak mungkin itu juga jarang disadari gitu karena saking halusnya. Dan biasanya karena hal tersebut halus, itu tuh jadi sebuah kebiasaan aja gitu, padahal itu juga adalah sebuah bentuk dari gaslighting. Nah, bisa nggak sih kalau misalkan itu muncul akibat mungkin dari candaan yang akhirnya tuh kayak bikin kita tuh jadi overthinking gitu, atau mungkin sebenarnya itu bukan salah kita, tapi ada orang lain yang benar-benar menunjukkan jarinya tuh ke kita gitu. Itu ternyata gaslighting itu yang membuat kita jadinya ragu akan persepsi diri kita sendiri, atau mungkin terhadap emosi, pikiran kita, dan juga realita terhadap apa yang terjadi sebenarnya. Dalam literatur psikologi gitu ya, gaslighting ini sering juga disebut dengan emotional manipulation, atau secara tidak langsung tuh kayak kita memanipulasi perasaan-perasaan kita, emosi kita, yang membuat kita jadinya makin ragu atas apa yang kita rasakan gitu. Dan berdasarkan penelitian juga disebutkan bahwa gaslighting ini terjadi karena ada dinamika relasi yang tidak seimbang dari pola kekuasaan gitu ya, dan juga membuat secara perlahan itu terjadi berkali-kali gitu. Oke, bisa nggak sih Teh kalau gaslighting ini tuh dikatakan nggak sengaja atau nggak selalu jahat gitu? Iya bener banget, jadi emang tidak selalu ya. Kadang-kadang tuh gaslighting tuh dirasanya bahwa itu hal yang biasa gitu ya, yang tidak sengaja kita lontarkan, tapi dampaknya adalah kita jadi kayak meremehkan perasaan, atau mungkin menolak perasaan juga, bahkan memutarbalikkan cerita yang sebetulnya terjadi, tapi kita balikin jadi sesuatu yang jadi bercanda gitu ya. Tapi meskipun begitu ya, sebetulnya kan tadi dibilang sebetulnya nggak ada niat jahat, cuman ada dampak yang dirasanya makin nyata gitu. Berarti bisa juga ya, kayak gaslighting tuh sebenarnya nggak jahat gitu ya, atau munculnya juga tanpa kesengajaan gitu. Ini jadi insight baru sih untuk aku. Aku sering dengar cerita nih, jadi suaminya itu suka marah-marah karena istrinya tuh ngomel. Terus suka bilang tuh ke istrinya tuh, ya kalau misalkan aku ya aku nggak bakalan kayak gini lah kalau misalkan kamu nggak ngomel, aku nggak akan marah kalau misalkan kamu nggak ngomel-ngomel kayak gitu. Iya, emosi. Iya, itu juga disebut dengan memindahkan tanggung jawab, atau kita bilangnya blaming shift gitu ya, atau membuat seseorang tuh jadi ngerasa bersalah karena sebetulnya itu kan bentuknya proyeksi ya. Jadi kesalahan diri sendiri tapi disalahin ke orang lain atau ditimpakan pada orang lain. Misalnya tadi kalau yang banyak diceritain juga tentang beres-beres rumah gitu. Kan istilahnya kayak beres-beres rumah itu tanggung jawab siapa sih gitu. Padahal kan rumah
kita ya. Bersama. Kita bersama. Jadi yang bertanggung jawab untuk membuat rumah itu jadi terjaga atau jadi rapi itu kan bisa jadi ya bukan tanggung jawab istri aja, tapi juga tanggung jawab suami juga gitu. Dampaknya pada pasangan yang sering di blaming shift adalah jadinya sering ngerasa bersalah atau kayak merasa bertanggung jawab banget, dan kalau seandainya nggak terjadi, mungkin itu juga jadi dia terus menyalahkan diri sendiri gitu. Ada nggak sih Teh cara-caranya biar tadi kan katanya perempuan sama laki-laki juga ada ya sesuatu yang bikin mereka itu jadi kurang dalam meregulasi emosi gitu. Nah, ada nggak sih cara untuk biar para perempuan atau laki-laki dalam konteks di sini juga mungkin pasangan itu tuh jadi bisa meregulasi emosi dengan baik, bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, bisa mengekspresikan emosinya. Bilang gitu. bahwa setiap pasangan itu adalah tempat kita bisa belajar bersama-sama untuk tumbuh gitu ya, untuk bisa memahami emosi-emosi tertentu. Nah, yang pertama adalah dengan cara kita bisa ngasih respon yang sehat terhadap emosi dari pasangan, nggak cuman gaslighting gitu ya, tapi mungkin kayak oh ya kayak proses menerima dulu gitu. Terus yang kedua juga dengan cara tidak menghakimi gitu, bahwa apa yang terjadi itu bukan tentang benar dan salah ya, apalagi kan perasaan ya, kalau perasaan tuh biasanya dirasakan oleh kita dan mungkin ya pengen aja diungkapin unek-uneknya gitu. Terus yang ketiga mungkin kita boleh juga sambil belajar kayak menerka-nerka sebetulnya perasaan yang disampaikan tuh apa sih sebenarnya maknanya. Misalnya kayak, oh pasangan kita lagi marah-marah, tapi marahnya tuh bukan ke kita loh, tapi marahnya pada situasi. Dan kita perlu juga belajar, oh oke, nggak apa-apa kalau marah terhadap situasi tertentu, kan itu juga hal yang wajar ya. Kita punya respon emosi tertentu, itu hal yang normal gitu. Dan yang terakhir adalah kita bisa juga mengungkapkan perasaan dan mengungkapkan juga kebutuhan yang kita inginkan gitu. Misalnya kalau kita marah ya kita pengennya dipuk-puk atau ditenangin atau pengen dikasih minum gitu, dan itu juga cara-cara yang lebih sehat untuk bisa punya respon emosi daripada gaslighting dengan kata-kata yang menenangkan tapi sebetulnya yang nggak bikin tenang juga sih gitu. Oke, dan yang paling penting itu adalah kita mengajak pasangan kita untuk tumbuh satu sama lain, bahwa apa yang kita rasakan itu adalah bentuk kita belajar dari situasi yang sulit gitu, supaya kita oh ya dengan cara ini kita bisa lebih mengenal dan juga sambil bertumbuh bersama gitu. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang mengalami gaslighting secara tidak sadar, ternyata juga bisa meragukan perasaan kita, dan kalau seandainya kita dengan pasangan, kita bisa atur komunikasi yang sehat untuk bisa kembali lagi percaya pada diri sendiri ataupun percaya pada pasangan kita. Kalau kamu punya teman yang apa-apa tuh bilang kayak ini kayaknya salah aku deh, atau bahkan bertanya sama kamu, ini mah kayaknya aku yang salah, iya nggak sih? Ini mah bener aku yang salah deh kayaknya, gitu. Atau malah dia nanya terus, salah aku tuh sebenarnya apa sih? Kok aku disalahin mulu? Coba deh kirim podcast ini ke teman-teman kamu, biar teman-teman kamu juga bisa dapat insight yang pada akhirnya yang tadinya dia menganggap bahwa dirinya bersalah terus, jadi belajar untuk meregulasi emosinya. Sampai bertemu lagi di podcast Positivistry episode berikutnya. Wassalamualaikum. Tada.